sobat ternak sekalian, kita sekarang ada di kelompok tani Andini Karti di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini di kelompok ini, jadi teman-teman di sini ini Pak siapa Pak? Toto. Pak Toto, ini ketua kelompoknya, mengajukan bantuan dari pemerintah, dan yang ingin kita lihat sebetulnya seperti apa kesiapan nih kelompok gitu deh. Jadi supaya bantuan pemerintah itu betul-betul akan dimanfaatkan, dipelihara dengan baik. Nah, ini kalau kita lihat nih teman-teman sekalian, nih kalau lihat bangunan kandang ini murni bangunan dari kelompok. Nah, ini kesiapannya luar biasa. Kami sangat mengapresiasi. Kemudian juga kelompok sudah menanam rumput. Nah, sehingga begitu sapinya ini datang, ini baru datang 10 hari yang lalu. Jadi begitu datang rumputnya juga sudah dipanen. Nah, kita dengarkan bagaimana penuturan Pak Ketua, Pak Toto sebagai ketua kelompok ini, bagaimana menyiapkan anggota kelompoknya seperti apa, membangun kekompakan, lalu rencananya ke depan nih pengelolaan sapi dan ikutannya. Monggo Pak Toto, mungkin bisa berbagi dengan sahabat ternak kita di wilayah lain, sehingga yang menerima bantuan maupun yang tidak itu terus bersemangat dan bermotivasi untuk terus berusaha di dunia peternakan dan kesehatan hewan, terutama sapi. Ya, ini saya cerita dari awal, kelompok itu mempersiapkan diri sejak pembuatan proposal itu 2020. Terus kita dapat tanggapan dari proposal, diverifikasi oleh tim yang dari Pusat ya. Itu bulan April itu termasuk kita semua anggota semua ada itu syarat-syarat untuk nanti bisa menerima, harus ada kesiapan segala macam, HMT, lokasi kandang dan sebagainya. Akhirnya kita ada kekompakan, termasuk menunjuk satu lokasi yang memang betul-betul kedepannya bisa dikembangkan lagi. Terus juga kita punya satu lahan untuk ini. Ini sewa enggak lahan Bapak ini? Lahan kandang ini? Anggota nyewa atau bagaimana ini Pak? Atau hibah make aja bersama begitu? Ini untuk di tahapan awal pokoknya kita pakai bareng, kita pelihara bareng. Nanti kalau memang sudah ada kemampuan di tingkatan kelompok, di tingkatan anggota, SDM-nya sudah bagus ya kita nanti artinya fasilitas kandang itu bukan miliknya kelompok, yang miliknya anggota itu 20 ekor sapi ini yang harus dikembangkan. Kalau yang kandang ini, yang bangun siapa ini Pak? Kandang ini kita bangun, ya kalau yang biaya-biaya itu karena ini lokasi di tempat saya, sebagian besar saya. Kalau yang ketua, ada juga urunan dari anggota? Ada, kalau anggota kan gotong royong. Jadi kalau saya anggota itu saya nggak narik uang, tapi kalau warga itu kan punya tenaga, punya waktu itu gotong royongnya terus hidup. Terus ini dia menyediakan di masing-masing lahannya itu minimal 500 meter persegi untuk ini. Untuk semua ini. Untuk jadi nanam ini. Per anggota nanam 50 meter persegi. 500 meter persegi. 500 meter persegi. Minimal. Jadi ya ada yang 1000, ada yang 700, ada yang 1500. Kalau jerami ini limbah panen padi. Ini kita nanti kalau bulan Desember pas musim panen ini melimpah di sini. Melimpah ya. Nah, kalau hari ini kami ngambil dari Sleman. Oh, jauh? Nggak jauh, itu kan nyebrang itu udah Sleman, yang Dekso tadi. Oh, ini perbatasan. Iya, Banjun Dekso, Kreo itu sebelah kan sudah minggir. Nah, yang kelebihannya Pak Toto dan kawan-kawan ini, sobat ternak sekalian, itu kalau kita lihat ke jerigennya itu isinya bukan gula itu. Jadi air seni. Nah, ini kita sambil lihat sambil jalan, teman-teman sekalian. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini semuanya ditampung ini. Jadi ini ditampung urinnya, jadi air kencing sapi ini menjadi pupuk. Jadi inilah yang nanti akan dijual oleh kelompok menjadi pendapatan harian. Termasuk juga mengolah itu kotorannya. Sehingga untuk operasional, artinya pendapatan hariannya kelompok atau mingguan itu bisa diperoleh dari ini, pupuk kandang. Nah, ini dibangun sederhana, tinggal ngatur alirannya itu secara baik sehingga dia mengumpul ke sini, lalu diambil, ditampung, masukin di dalam jerigen-jerigen,
Dan ini sudah siap diantar ini. Sudah Iya. siap diantar ke Bahan yang baku. membutuhkan untuk biasanya untuk apa Pak? Biasanya Pak? Ini untuk nanam itu apa? Hortikultura. Oh, tanaman Kalau hortikultura. di sini istilahnya ngocor. Ngocor itu yang itu loh, Cabe cabe ya. Oh, pakai oke, cabe ini. yang biasanya kan bedeng-bedeng Ya, itu ya Pak. cabe, Nah, terong, kacang panjang itu. sehingga dengan demikian sobat ternak sekalian, kita membantu alam ini supaya lingkungannya lebih bagus. Unsur haranya menjadi lebih baik. Tanaman itu menjadi tanaman organik. Ini yang sekarang menjadi dambaan dunia. Produk-produk organik itu kan mahal. Nah, ini emasnya, ini emas hitam lah. Ini emas hitam dari sapi beserta cairannya ini. Jadi ini yang sehari sapi bisa menghasilkan 25 sampai 30 kilo. Kalau kering berarti lebih kurang ya 12 kilo. Tadi kita hitung dengan harga yang di toko, mungkin harga bahan baku sekitar 2.000 per kilo. Jadi kalau 2.000 kali 12, 24. Kalau ini ada 20 ekor, berarti 20 kali 24. Berarti ada 480.000 sehari. Ini belum yang cair. Artinya 0,5 juta ini diperoleh sehari dari 20 ekor sapi. Nah, mudah-mudahan kalau kita lihat sih dari semangatnya membangun kandang begini, tidak mungkin lah kemudian nanti sapinya dijual, kan rugi ya, kandangnya udah ada, siapa yang mau tinggal di sini. Nah, pesan kami sobat ternak sekalian, ayo setiap ada mau beternak, kita serius gitu, siapkan kandangnya yang bagus, siapkan rumputnya, supaya dengan begitu baik bantuan maupun usaha mandiri dari masyarakat itu betul-betul bisa dikembangkan dengan baik dan memberikan kesejahteraan buat anggota. Setelah terima sapi ini apa perasaan atau yang dialami oleh para anggota Pak? Komentar-komentarnya lah anggota kita. Ya, yang jelas kan senang dan juga ini kan menjadi media pembelajaran. Iya, iya. Artinya saya mengajak teman-teman anggota itu untuk dari sapi datang sampai 1 bulan itu kita betul-betul bisa ngerti, ngamati sama mana sapi yang birahi, mana sapi yang nggak sehat. Itu kita sambil belajar dan kita juga ada bimbingan dari Pak Dokter. Saya sendiri kan juga nggak tahu, artinya kemarin birahi langsung suntik gitu loh. Kan kita hemat waktu kan itu, tapi ternyata harus ada recovery sekitar 21 hari. Itu kan artinya ada media pembelajaran. Nah, ini kita terima kasih juga nih kepada teman-teman dokter hewan yang di lapangan, teman-teman tenaga pendamping, baik inseminator, yang juga selalu mendampingi nih para peternak. Kehadiran teman-teman itu adalah yang sangat ditunggu nih, supaya apa? Mengedukasi biar cara beternaknya menjadi lebih baik, memberikan keuntungan yang lebih bagus. Nah, pesan saya kepada teman-teman baik yang THL, yang dokter di Puskeswan terutama, ayo dampingi seluruh peternak kita supaya mereka lebih maju, lebih modern gitu. Jadi tentu saja dengan itu dia bisa lebih mandiri. Kelompok ini menjadi pintunya sapi keluar ke tempat itu juga terlalu banyak.